warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas sebuah materi mengenai bunga sederhana dan bunga majemuk. Apa itu bunga sederhana dan bunga majemuk? Nah, nanti di sini akan dibahas oleh para presentator kami, yaitu Oktaliana Rizky Alia dan Septi Sirina Caya. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gia Sapelika sebagai moderator dan juga editor kami yaitu Alpi Padilah. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena materi kami di sini cukup banyak yang akan disampaikan, jadi kepada para presentator, saya persilakan. Bye, see you at the end of the video. Baik, terima kasih untuk moderator. Dan perkenalkan, nama saya Oktaliana Rizky Alia. Saya akan memaparkan materi tentang bunga sederhana. Apa itu bunga sederhana? Bunga sederhana adalah bunga yang dihitung hanya atas jumlah pokoknya saja. Dan perlu diingat, tingkat bunga sederhana adalah bunga untuk 1 tahun yang dibagi dengan pokok pinjaman. Untuk contoh yang pertama, pokok pinjaman sama dengan 250, bunga pinjaman 1 tahun sama dengan 20.000, maka tingkat bunganya sama dengan atau bank bunga. Jika bunga sederhana atau dalam kurung SI atau bisa disebut dengan simple interest hanya diperhitungkan waktu tertentu dalam 1 tahun. Kita tinggal membagikan periodenya dalam 1 tahun. Untuk contoh yang kedua, SI dari pokok sebesar 100.000 dengan tingkat bunga 8% P.A. P.A bisa dibilang yang tadi, bank bunga, sama dengan 8.000. Maka SI untuk 3 bulan sama dengan 3 dibagi 12 dikali 8.000 sama dengan 2.000. Formula dasar untuk perhitungan bunga sederhana adalah bunga sama dengan pokok dikali dalam kurung tingkat bunga per periode tutup kurung dikali dalam kurung jumlah periode bunga, jangan lupa dalam kurung lagi waktu tutup kurung. Secara sistematis dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. SI sama dengan P, R, dan T. Nilai-nilai tingkat bunga dan waktu saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Jika tingkat bunga merupakan tingkat bunga tahunan, maka waktunya harus digambarkan dalam tahunan. Demikian juga tingkatan waktu. Jika T ditanyakan dalam hari, ada 2 metode untuk mencari T. SI sama dengan P, R, dan T. SI sama dengan simple interest atau bunga sederhana. P sama dengan prinsipal atau pokok. R sama dengan interest rate P.A atau tingkat bunga per tahun. Dan yang terakhir T atau time, bisa juga waktu dalam tahun. Untuk yang pertama, bunga tepat atau excess interest, jumlah hari dalam 1 tahun ada 365 hari, maka T sama dengan jumlah hari dibagi 365. Untuk yang kedua, bunga biasa atau ordinary interest, jumlah hari dalam 1 tahun ada 360 hari, maka T sama dengan jumlah hari dibagi 360. Manipulasi rumus bunga sederhana. Menghitung P jika diketahui SI, R, dan T, jika tingkat bunga yang dihasilkan, dan periode waktu diketahui, maka dengan menggunakan rumus P sama dengan SI dibagi R dan T, kita dapat menghitungkan berapa pokok uang pinjaman. Contoh, hitunglah pokok pinjaman jika dalam 6 bulan dapat menghasilkan bunga sebesar 24.000 dengan tingkat bunga 8% P.A. Ditanyakan P sama dengan, diketahui SI sama dengan 24.000, R sama dengan 8%, T sama dengan 6 dibagi 12. Ada yang tahu jawabannya? Biar aku jawab dulu ya. Sama dengan 0,5. Solusinya itu kita harus mencari rumusnya dulu. Di situ kan ada keterangannya. P sama dengan SI dibagi RT, P sama dengan 24.000
dibagi 0,08 dikali 0,5 sama dengan 6.000. Maka pokok pinjaman adalah 600. Dari mana 0,08 itu? 8 dibagi 100. Dan dari mana 0, itu? Dari hasil yang 6 dibagi 12. Menghitung R jika diketahui SI, P, dan T. Jika pokok pinjaman, bunga yang dihasilkan, dan periode waktu diketahui, maka dengan menggunakan rumus R sama dengan SI, P, dan T, kita dapat menghitung tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman tersebut. Contohnya, hitunglah tingkat bunga yang dikenakan jika pokok pinjaman sebesar 600.000 dalam 6 bulan dapat menghasilkan bunga sebesar 24.000. Diketahui SI sama dengan 24.000, P sama dengan 6.000, dan T sama dengan 6 dibagi 12 sama dengan 0,5. Ditanyakan R sama dengan solusi R sama dengan SI dibagi PT, R sama dengan 24.000 dibagi 600 dikali 0,5. R sama dengan 0,08. Maka tingkat bunga pinjaman tersebut adalah 8%. Menghitung T jika diketahui SI, R, dan P. Jika tingkat bunga yang dihasilkan dan pokok pinjaman diketahui, maka dengan menggunakan rumus T sama dengan SI dibagi P dan R, kita dapat menghitung periode pinjaman tersebut. Contohnya, hitunglah jangka waktu pinjaman jika pokok pinjaman sebesar 600.000 dengan tingkat bunga 8% dapat menghasilkan bunga sebesar 24.000. Diketahui SI sama dengan 24.000, P sama dengan 600.000, R sama dengan 8%. Ditanyakan T sama dengan solusi T sama dengan SI dibagi PR, T sama dengan 24.000 dibagi 600 dikali 0,08, T sama dengan, ada yang udah isi? Biar saya isi ya, 0,5. Maka periode dari pinjaman tersebut adalah 0,5 atau 6 bulan. Menghitung total uang dan menghitung P jika S, R, dan T diketahui. Jumlah pokok ditambah dengan bunga yang diperoleh dari pokok disebut dengan nilai yang akan datang atau fitur value. Dinotasikan dengan S sehingga kita dapat menuliskan persamaan sebagai berikut. S sama dengan P ditambah SI. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa SI sama dengan P, R, dan T, sehingga kita dapat mensubstitusikan nilai SI ke persamaan di atas. Maka persamaannya menjadi S sama dengan P tambah PRT, S sama dengan dalam kurung 1 ditambah RT tutup kurung. Contoh yang keempat, berapakah total yang harus dibayarkan dari pinjaman senilai 800.000 setelah 90 hari dengan tingkat bunga biasa 8% P.A. Diketahui P sama dengan 800.000, R sama dengan 8%, T sama dengan 90 dibagi 360. Ada yang ketemu jawabannya? Baik, saya yang jawab ya. Hasilnya 0,5. Ditanyakan S sama dengan solusinya S sama dengan P dalam kurung 1 ditambah RT tutup kurung. S sama dengan 800.000 dalam kurung 1 ditambah dalam kurung 8% dikali 0,25 tutup kurung. S sama dengan 800.000 dikali 1,02. S sama dengan 816.000. Jadi, jumlah yang harus dibayar saat jatuh tempo adalah 816.000. Contoh yang terakhir atau contoh yang kelima, berapakah besarnya pokok jika setelah diinvestasikan selama 3,5 tahun akan menjadi 1.500.000 dengan tingkat bunga sederhana 12% P.A. Diketahui S sama dengan 1.500.000, R sama dengan 12%, T
T sama dengan 3,5. Ditanyakan P sama dengan, solusinya P sama dengan S dalam kurung 1 ditambah RT tutup kurung P sama dengan 1.500.000 dibagi 1 ditambah 0,12 dikali 3,5. P sama dengan 1.560.338.028. P sama dengan 1.560.338. Jadi, pokok yang diinvestasikan adalah 1.560.338.000 merupakan pembulatan dari 1.560.338 0,28. Pembayaran asuransi untuk membantu pelanggan yang tidak dapat membayar tagihan secara penuh pada saat pembelian. Biasanya penjual bersedia menerima sejumlah uang sebagai uang muka dan sisanya diangsur dengan jumlah angsuran dan tingkat bunga yang telah disepakati. Contoh yang pertama, seorang pedagang menjual televisi seharga 1 juta. Dengan kesepakatan pembeli membayar 200.000 sebagai uang muka dan sisanya diangsur sebanyak 5 kali sama sebesar setiap bulan. Atas transaksi ini, pembeli dikenakan bunga sebesar 10% P.A atau bank bunga. Hitunglah jumlah pembayaran angsuran yang diterima oleh pedagang. Ada yang tahu jawabannya? Baik, saya jawab ya. Diketahui P sama dengan 800.000 dalam kurung 1 juta dikurang 200 tutup kurung R sama dengan 10%, T sama dengan 5 dibagi 12 sama dengan 0,4167. Ditanyakan S sama dengan, solusi S sama dengan P dalam kurung 1 tambah R dan T. S sama dengan 800 dalam kurung 1 ditambah 0,1 dikali 0,4167. S sama dengan 833.336. Maka besar angsuran setiap bulan adalah S sama dengan 833.336 dibagi 5. S sama dengan 166.667. Berikut merupakan tabel pembayaran cicilan 5 bulan. Cara cepat dalam menghitung bunga efektif adalah dengan menggunakan rumus berikut ini. Bunga efektif dalam kurung E sama dengan 2 dikali N dikali R dibagi N dikali 1. Keterangan N sama dengan jumlah cicilan, R sama dengan tingkat bunga flat. Contoh yang kedua, Tuan A membeli sebuah sepeda seharga 1.500.000 dengan cara diangsur dalam 15 bulan dan telah setuju untuk membayar uang muka sebesar 300.000 serta dikenakan bunga sebesar 8%. Hitunglah 1. Total bunga sederhana. Yang kedua, tingkat bunga efektif. Solusi: bunga yang dihasilkan dari pokok sebesar 1.200.000 dengan tingkat bunga 8% P.A yang diangsur dalam 15 bulan adalah SI sama dengan PR dan T sama dengan 1.200.000 dikali 0,08 dikali 15 dibagi 12. Tingkat bunga efektif E sama dengan 2 dikali N dikali R dibagi N tambah 1 sama dengan 2 dikali 15 dikali 8 dibagi 15 ditambah 1 sama dengan 15%. Tingkat bunga efektif dari angsuran tersebut adalah 15% dalam kurung mendekati 2 kali bunga flat tutup kurung. Ingat, jika jumlah angsuran lebih dari 12 kali, maka besarnya tingkat bunga efektif akan mendekati 2 kali lipat tingkat bunga flat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septisri Nur Cahya. Di sini saya sebagai presentator dari kelompok 1.
Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bunga majemuk. Apa sih itu bunga majemuk? Bunga majemuk adalah suatu jumlah yang menyebabkan modal bertambah dalam sejumlah waktu yang telah diberikan. Samping saya di sini bisa kalian lihat ya. Di sini ada rumus dan saya akan menjelaskannya. Biasanya sih rumus ini digunakan pada sistem pembayaran suku bunga yang dibayarkan setiap tahun sekali atau setahun sekali. Nah, di sini Fn sama dengan P kurung buka 1 ditambah I kurung tutup N. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Fn dan apa itu P dan apa itu N. Saya akan menjelaskannya ya. Di sini ada keterangannya. Fn sama dengan total nilai kredit dengan periode. Jadi total nilai kredit dengan periode. Sedangkan di sini P sama dengan total kredit awal periode. Sedangkan di sini I adalah tingkat bunga per periode perhitungan bunga, dan di sini N adalah banyaknya periode per tahun atau bisa juga disebut dengan jangka waktu pembayaran suku bunga. Oke, baiklah. Di sini ada contoh yang pertama, yaitu Pak Budi membeli sebuah sepeda motor dengan uang muka Rp 2 juta dan sisanya Rp 10 juta akan diangsur selama 4 tahun. Nah, tingkat suku bunga kredit plat sebesar Rp 18%. Berapakah total kredit yang harus dibayar Pak Budi selama 4 tahun? Oke, di sini sudah kita ketahui ya. Berapa yang kita ketahui, yaitu P sama dengan ada 10 juta. Apa sih itu P? P itu adalah sisa angsuran atau sisa yang harus kita bayar setelah uang muka. Nah, di sini I itu adalah kredit plat Rp 18%. Dan di sini N adalah lamanya angsuran selama 4 tahun. Oke, ditanyakan total kredit yang harus dibayar adalah 4 tahun. Berapakah total kredit yang harus dibayar selama 4 tahun oleh Pak Budi? Di sini solusinya. Oke, di sini kita singkat aja. Fn sama dengan P kurung buka 1 ditambah I kurung tutup N. Di sini F4 atau 4 tahun. Ya, kita singkat saja di sini. F4 sama dengan 10 juta kurung buka 1 ditambah 18% atau kita tambahkan sesuai yang tadi, yaitu kredit plat sebesar 18%. Kurung tutup 4. Nah, di sini F4 sama dengan 10 juta kurung buka 1,18 kurung tutup ditambah 4. Oke. Di sini F4 sama dengan 10 juta dikali 1.938.777,76. Oke, sama dengan di sini kita jumlahkan. Berapa sih 10 juta dikali 1,93877,76 itu? Oke, di sini kita akan menjumlahkannya. Dan jumlah akhirnya adalah 19.378.770,6. Oke, contoh kedua. Si Tukul menabung sebesar Rp 2.500.000 selama 2 tahun dengan pembayaran bunga setiap bulan dan suku bunga per tahun sebesar 6%. Tentukan tabungan si Tukul selama 2 tahun jika pembayaran bunga setiap bulan. Diketahui, di sini kita udah melihat ya, berapa yang diketahuinya. P sama dengan 2.500.000, I sama dengan 6%, dan di sini N sama dengan 2 tahun. Ditanyakan total tabungan si Tukul selama 2 tahun jika pembayaran bunga setiap bulan. Oke, berapakah jumlah tabungan si Tukul selama 2 tahun jika pembayaran bunga setiap bulan? Nah, solusinya Fn sama dengan P kurung buka 1 ditambah I kurung tutup N. F2 sama dengan Rp 2.500.000 kurung buka 1 ditambah 6% kurung tutup 2. Dan F2 sama dengan 2.500.000 kurung buka 1,6 kurung tutup 2. Dan F2 sama dengan Rp 2.500.000 dikali
1,1236. Berapakah hasilnya? Ayo kita bareng-bareng pakai kalkulator. Nah, di sini saya akan menghitung ya. 2.500.000 dikali 1,1236 dan hasilnya 9. Dan hasilnya di sini bisa teman-teman lihat ya, hasilnya adalah 2.809.000. Oke, baiklah. Contoh ketiga. Di sini ya teman-teman soalnya. Indah sekarang menginvestasikan uang sebanyak 50 juta dengan tingkat bunga 2% per tahun yang dihitung setiap tahun. Berapa besar uang Indah bila ia hendak mengembalikannya pada akhir tahun ketiga? Diketahui ya di sini I sama dengan 2% dan P sama dengan 50 juta dan N sama dengan 3 tahun. Ditanyakan Fn sama dengan tanda tanya. Solusi Fn sama dengan P kurung buka 1 ditambah I kurung tutup N. Fn sama dengan Rp 50 juta kurung buka 1 ditambah 2% kurung tutup 3. Fn sama dengan 50 juta kurung buka 1 ditambah 0,02 kurung tutup 3. Fn sama dengan 50 juta dikali 1,02 kurung tutup 3. Fn Rp 50 juta dikali 1.600.208 rupiah dan jumlah akhirnya kita hitung bareng-bareng. Jumlah akhirnya adalah baiklah. Di sini jumlah akhirnya adalah 53.006.400 rupiah. 3 contoh sudah cukup ya teman-teman. Baiklah, kita lihat lagi ya keterangannya di samping. Jika suku bunga dibayarkan lebih dari 1 kali dalam setahun, rumusnya menjadi Fn sama dengan P kurung buka 1 ditambah I per M kurung tutup NM. Keterangan Fn total nilai kredit dengan periode, P total nilai kredit periode awal, sedangkan I suku bunga transaksi, dan M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun, dan N sama dengan banyak periode per tahun atau jangka waktu pembayaran suku bunga. Teman, sekarang contoh keempat, beda rumus ya sama yang tadi. Di sini diketahui si Tukul menabung sebesar Rp 2.500.000 selama 2 tahun dengan pembayaran bunga setiap bulan dan tingkat suku bunga bertahun sebesar Rp 6%. Tentukan total tabungan si Tukul selama 2 tahun jika pembayaran bunga setiap bulan. Oke, di sini kita lihat ya. Diketahui P sama dengan 2.500.000 dan I sama dengan 6% dan M sama dengan 12. Yang dari pertanyaannya, total tabungan si Tukul selama 2 tahun jika pembayaran setiap bulan. Solusinya di sini kita bareng-bareng ya teman-teman. Fn sama dengan P kurung buka 1 tambah I per M kurung tutup NM. F2 sama dengan 2.500.000 kurung buka 1 ditambah 6% per 12 dan kurung tutup 2 kurung buka 12 per kurung tutup. F2 sama dengan 2.500.000 kurung buka 1 ditambah 0,005 kurung tutup 24. F2 Rp 2.500.000 kurung buka 1,005 kurung tutup 24. Dan di sini F2 sama dengan 2.500.000 dikali 1,271.597,76 sama dengan F2 sama dengan 2.800.000 11.889,441.
Teman-teman, contoh yang kelima. Di sini, Indah menginvestasikan uang sebesar Rp 50 juta dengan tingkat bunga 2% per tahun yang dihitung per bulan. Berapakah besar jumlah uang Indah bila hendak mengembalikannya pada akhir tahun kedua? Oke, diketahui di sini ya teman-teman ya. P sama dengan 50 juta dan I sama dengan 2% dan N sama dengan 2 tahun dan M di sini 12 kali. Ditanyakan Fn sama dengan titik-titik. Nah, di sini saya akan menjelaskannya ya. Solusinya seperti ini. Fn sama dengan P kurung buka 1 ditambah I per M kurung tutup NM. Itu rumusnya ya teman-teman. Fn sama dengan 50 juta kurung buka 1 ditambah 2% per 12 kurung tutup 2 kurung buka 12 kurung tutup. Oke, baiklah. Fn sama dengan 50 juta kurung buka 1 ditambah 0,002 per 12 kurung tutup 24. Di sini Fn sama dengan 50 juta kurung buka 1 ditambah 0,001667 kurung tutup 24. Fn Rp 50 juta dikali kurung buka 1,001667 kurung tutup 24. Fn sama dengan 50 juta kali 1,04078443169. Fn sama dengan Rp 52 juta 39.980,5980 rupiah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada para presentator. Nah, itu tadi materi dari kami kelompok 1 mengenai bunga sederhana dan bunga majemuk. Dapat ditarik kesimpulan, bunga sederhana adalah bunga yang dihitung hanya atas jumlah pokoknya saja. Sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas jumlah pokok ditambah bunga yang diperoleh dari sebelumnya. Jadi, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.